Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil mu'taz bi'ulumil azizah wa kullum bi'izzatil mu'taz. Ya aziz ta'azzaztu bi'izzatik fa huwa dalil innallaha qawiyyul aziz. Para pemirsa dan simpatisan dan seluruh penonton setia Kalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Mawardi rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita semua haturkan rahmat puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena berkat pertolongan Allah kita bisa melaksanakan Ramadan, bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini, tahun 2025. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat diutusnya beliau kita bisa mengenal terhadap nikmatnya bulan puasa pada tahun ini. Dan juga dengan lahirnya Nabi Muhammad kita bisa terangkis dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda, yang mana artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dari firman Allah ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya solat tahajud untuk umat Islam. Saking pentingnya dicantumkanlah dalam Al-Quran oleh Allah. Dan teringat pula dalam suatu kisah yang pernah dikisahkan, yang mana kisah ini terjadi pada zaman dahulu, yang mana cerita ini terjadi pada waktu zaman dulu. Dikisahkan dalam cerita ini ada seorang pencuri, yang mana pencuri ini masuk terhadap suatu rumah orang, yang mana yang memiliki rumah tersebut bernama Ahmad ibnu Kuzruya. Setelah pencuri ini masuk terhadap rumah tersebut, maka si pencuri mencari suatu hal ataupun barang-barang yang berharga di setiap penjuru. Entah itu di lemari dan di mana-mana, itu dicari, yang penting di dalam rumah. Dicari, lama kemudian si pencuri ternyata tidak menemukan apa-apa. Sehingga si pencuri sangatlah kecewa terhadap pekerjaannya, karena ketika masuk ke dalam rumah dan mencari suatu yang berharga itu tidak menemukan apa-apa. Maka setelah kekecewaan itu ada pada si pencuri, maka si pencuri berpikir untuk meninggalkan rumah tersebut. Setelah ingin meninggalkan rumah tersebut, ternyata si pemilik rumah tersebut tahu bahwasanya di dalam rumah tersebut ada si pencuri. Namun pemilik rumah tersebut bukan malah mengejar si pencuri, bukan menyetop si pencuri, namun ia berkata, "Hai pemuda, ambillah air di dalam sumur dengan timba, lalu bersihkanlah dirimu dan sholatlah." Dari ini si pemilik rumah bukan menangkap, tetapi malah memberikan arahan. Apa arahannya? Yaitu menyuruh terhadap si pencuri mengambil air terhadap sumur, dan air tersebut
menyuruh untuk diambilkan wudu ataupun agar badannya suci, disuruh untuk mengambil wudu. Setelah mengambil wudu, maka si pemilik rumah menyuruh terhadap si pencuri untuk sholat tahajud. Maka seketika si pencuri itu sangatlah kebingungan, sangat kagum terhadap si pemilik rumah. Saking mulianya, bukan malah menangkap, namun malah memberikan jalan. Maka sangatlah terkejut si pencuri. Dengan keterkejutannya, maka si pencuri langsung melaksanakan sholat tersebut, sholat tahajud dengan 2 rakaat. Alasan pemilik rumah mengapa menyuruh si pencuri untuk mengambil wudhu, karena agar si pencuri ini tidak pulang dengan tangan kosong, namun ada manfaatnya masuk terhadap rumah tersebut. Maka setelah sholat, maka si pemilik rumah tiba-tiba didatangilah oleh seseorang, dan orang itu membawa uang yang berbentuk dirham. Setelah membawa uang dan diberikanlah oleh orang yang datang tersebut kepada si pemilik rumah. Dan ternyata oleh si pemilik rumah ini bukan diambil sendiri, namun oleh pemilik rumah ini diberikan terhadap si pencuri tersebut. Karena si pencuri sudah melaksanakan tahajud. Maka si pencuri ini bertambah kekagumannya. Dia merasa bahwasanya sangatlah mulia orang ini, dan juga sangatlah mulia Allah itu, karena perbuatannya sudah salah, namun dengan satu ibadah, satu tahajud bisa mendatangkan harta tanpa harus mencuri ataupun tanpa harus melakukan maksiat. Maka dengan kekagumannya ini si pencuri memiliki perasaan untuk menjadi orang yang lebih baik, yaitu dalam kata kutip bertaubat. Saking terkejutnya terhadap kuasa Allah, saking terkejutnya terhadap pemberian Allah. Jadi intisari dari kisah ini menandakan bahwa orang yang bertahajud itu akan mendapatkan keistimewaan. Seperti contohnya dalam kisah tersebut, dalam kisah ini, yang mana pencuri ini mendapatkan 2 keistimewaan. Yang pertama, mendapatkan imbalan dari si pemilik rumah. Yang kedua, mendapatkan hidayah dari Allah untuk memiliki kesempatan untuk bertaubat. Sehingga mari kita semua jangan pernah lalai terhadap pekerjaan-pekerjaan yang baik, seperti halnya beribadah terhadap Tuhan, beribadah terhadap Allah, agar kita mendapatkan keistimewaan dari Allah. Sekian dari kisah saya. Apabila ada salah, kekeliruan baik dari bicara saya maupun tingkah laku saya yang dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.